Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya Pendeta Feralina Lahiwu. Saya kembali akan men-share firman Tuhan dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-20. Ini adalah bacaan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu berjalan dari tanggal 25 sampai 31 Agustus 2024. Nah, saudara-saudara, mari kita baca bagian firman ini secara bersama-sama. Diberikan perikop atau judul, terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tetapi baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa pada awal pengabaran Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal memberi dan menerima. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Namun bukan pemberian itu yang kucari, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara, semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan diberkati. Kita semua dalam keadaan yang sehat, dan puji Tuhan, kita ada di minggu keempat atau minggu terakhir di bulan Agustus dan akan masuk pada bulan yang baru, yaitu bulan September. Luar biasa ini semua ya. Saudara-saudara, semoga semua kita tetap hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Tema yang diangkat adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudara-saudara, ini tema yang sangat menarik dan banyak orang memiliki ayat favorit ini. Ya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apalagi kalau lagi galau, ya, lagi habis doi. Nah, kadang-kadang ayat ini dipakai, saudara, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi apa yang dimaksud dengan firman Tuhan yang kita baca terkait dengan tema yang diangkat ini? Saudara, kita tahu bersama bahwa Filipi ini adalah sebuah kota yang sangat subur. Ya, di Filipi, di kota itu ada tambang emas, ada tambang perak, dan juga di situ menjadi pintu gerbang perdagangan antara Asia dan Eropa. Di kota Filipi inilah Rasul Paulus datang bersama dengan rekannya untuk mengabarkan Injil, sehingga lewat pelayanan mereka ada banyak orang yang bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Namun saudara-saudara, ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi ini, dia sudah lama pergi dari Filipi. Dan pada saat itu dia berada di Roma di dalam penjara. Dia dipenjarakan karena imannya kepada Tuhan. Dan surat ini ditulis untuk menasihati jemaat karena ada persoalan-persoalan yang muncul. Ya, tetapi juga Paulus mau menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan jemaat. Makanya di perikop dituliskan terima kasih atas pemberian jemaat.
Nah, saudara-saudara, apakah dalam kehidupan kita ketika ada yang membantu kita dan menolong kita, apakah kita selalu mengatakan terima kasih? Karena saudara, kata terima kasih ini sederhana, namun ada banyak orang lupa untuk berterima kasih. Ketika ada orang yang sudah membantu, ketika ada orang yang sudah menolong kita, kadang kita lupa untuk berterima kasih. Misalnya sederhana saudara ya, dalam kehidupan rumah tangga keluarga, ma baking akang kopi ya, mai tua su baking kopi, nah papa kopi, iyo sudah taruh situ jo, lupa bilang makasih ma. Seharusnya ketika istri sudah berbuat baik ya, sudah melayani suami, so baking akang itu kopi, seharusnya pai tua mesti bilang makasih mah ya, perlu le tambah I love you, sarangeo ya. Paling saudara DP besok itu pasti mai tua langsung goyang satu ember ya, supaya pai tua tinggal palo-palo ya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, sangat penting ucapan terima kasih ini, sehingga Rasul Paulus memberikan ucapan terima kasih atas pemberian jemaat. Di sini dikatakan ya, di ayat 15 Paulus bilang, kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, bahwa pada awal pengabaran Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, selain kamu tidak ada satu jemaat pun yang mendukung aku dalam hal memberi dan menerima. Dan di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Jadi jemaat Filipi ini aktif membantu Paulus, saudara-saudara. Padahal mereka bukan jemaat yang elit ya, bukan membantu karena bukan mereka banyak sekali doi, saudara-saudara. Tapi kesadaran mereka untuk membantu pelayanan, membantu seorang rasul, seorang hamba Tuhan, ini yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ini yang Paulus mau katakan, terima kasih kepada jemaat karena sudah membantu dia, bahkan sudah menolong dia, saudara-saudara. Sehingga surat ini juga tadi saya katakan dituliskan untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Sebab jemaat ini bukan hanya memberikan bantuan dalam segi materi, tetapi mereka juga mengirimkan seorang yang bernama Epafroditus untuk membantu Paulus ketika Paulus berada dalam penjara, karena dia sudah parante, saudara-saudara ya. DP tangan satu begini, saudara, prajurit satu, jadi sudah paika. Dia bergerak terbatas, saudara-saudara. Dan puji Tuhan ya, jemaat ini sangat care, sangat peduli dengan Rasul Paulus. Dan di ayat 10 dikatakan, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. Bapak ibu saudara, benar, ini adalah kebaikan jemaat, bantuan yang mereka beri untuk Paulus, topangan untuk pelayanannya. Tapi luar biasa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan. Sukacita dari Rasul Paulus itu terletak kepada Tuhan, di dalam Tuhan. Paulus meletakkan sukacitanya bukan pada apa yang diberi, tetapi kepada Allah. Karena kadang-kadang saudara, kita terpesona atas berkat Tuhan, bukan sang pemberi berkat. Ya, seharusnya kita itu berterima kasih, seharusnya kita itu bersukacita kepada Allah, bukan kepada berkat-berkat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, Paulus meletakkan sukacitanya bukan pada pemberian, tetapi kepada Allah. Karena saudara, terkadang ketika kita terima sesuatu dari orang lain, dan pemberian itu berupa hal yang wow, yang tidak dapat dijangkau harganya ya, mahal mungkin saudara, barang branded, tas, sepatu. Terkadang hati kita diikat karena pemberian itu,
dan orang itu menjadi utama, saudara-saudara. Orang mulai sanjung-sanjung, ya. Maka kalau orang cuma kasih sadiki panah enteng, ini yang jadi persoalan. Makanya jangan sampai hati kita diikat karena pemberian. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kalau hati kita diikat karena pemberian, orang sunyak mampu motogor. Kalau misalnya dia malas karena katu dia jawab kasih perasaan motogor, kagak dia sunyak mau kasih, saudara. Ini jadi persoalan, saudara. Makanya hati kita jangan diikat karena pemberian. Kita harus meletakkan hati kita kepada Allah. Ya, hati kita harus melekat pada Tuhan, bukan pada barang, bukan pada materi dan lain sebagainya. Jangan biarkan sukacita kita tergantung pada keadaan hidup kita. Jangan sampai sukacita kita bergantung pada kalender, saudara-saudara. Kalau tanggal muda, pokoknya sukacita sekali. Besar sekali dia sukacita, saudara-saudara, ya. Aku sangat bersukacita karena tanggal muda, saudara-saudara, ya. Serta tanggal tua hilang sukacita. Tapi kita harus bersukacita dalam Tuhan, karena Tuhan kita bersukacita, bukan karena berkat Tuhan, bukan karena pemberian, tapi karena kemurahan Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Makanya penting meletakkan sukacita di dalam Tuhan. Jangan di luar Tuhan, harus di dalam, saudara. Amin. Bapak ibu saudara diberkati Tuhan. Kemudian Rasul Paulus katakan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Ada perhatian jemaat kepada Rasul Paulus, ya. Jemaat Filipi sangat perhatian dengan Paulus, dan Paulus fokus bukan pada apa yang mereka beri, tapi pada perhatian mereka kepada hamba Tuhan, kepada Rasul Paulus. Karena saudara, perhatian itu penting. Apalagi orang suami istri, ya, harus saling perhatian satu dengan yang lain. Suami dan istri, jangan sampai orang perhatian pa orang pe istri, atau jangan sampai orang perhatian pa orang pe suami, tapi orang mesti perhatian pa pe suami, pa orang pe istri, saudara. Makanya perhatian itu penting. Ibu-ibu yang ada di rumah, perhatian, beri perhatian kepada suamimu. Jangan sampai di luar sana memberikan perhatian, ya. Penting sekali. Bapak-bapak juga demikian. Tanya, ma somakang, toh? Penting sekali, saudara. Perhatian itu dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan keluarga. Karena kadang-kadang ini masalah perhatian ini jadi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Ketika ada perselingkuhan, dia bilang, oh karena ma itu sunyak perhatian, sunyak perhatikan pada dia. Jadi masalah. Padahal bukan karena itu, saudara-saudara, ya. Tapi memang karena memang so gatal, saudara, ya. Makanya nih, jangan sampai nih perhatian ini jadi dikambing hitamkan, saudara. Tapi penting juga perhatian. Makanya saudara, berilah perhatian kepada suami, kepada istri, kepada keluarga kita, ya. Sebagai orang tua harus perhatian dengan anak-anak kita. Jangan sampai dunia yang memberi perhatian. Sekalipun kita sibuk kerja, kita sibuk dengan tugas kita, berikan perhatian kepada anak-anak kita, supaya mereka merasakan ada perhatian dari orang tua, saudara. Amin. Perhatian itu penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus katakan, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, di zaman itu tidak seperti sekarang, akses gampang, ya. Tinggal telepon, tinggal WA, video call, saudara, naik pesawat sampai. Tapi waktu itu tidak demikian, saudara-saudara, ya. Ya, sama dengan sekarang, segala sesuatu mudah dengan kecanggihan teknologi.
Paulus katakan memang ada perhatian, marnya ndak ada kesempatan. Karena waktu dong bilang, kenapa Paulus? Loh, 1 bulan itu baru mau tumbuh supaya jemaat, saudara. Dia ada di penjara. Lama berita itu baru mau sampai, saudara-saudara. Makanya Paulus bilang ada perhatian, marnya ndak ada kesempatan. Makanya Bapak Ibu Saudara, selama ada kesempatan, berikan perhatianmu. Ya, orang harus memberi perhatian sebagai anak kepada orang tua. Mengurus orang tua, merawat orang tua adalah bentuk perhatian kita sebagai anak dalam kehidupan keluarga. Karena ketika kita diberikan kesempatan untuk merawat orang tua, rawatlah, saudara. Kalau orang tua kita sudah tua, sudah sakit-sakitan, ketika ada kesempatan bagi kita untuk merawat, mengurus, maka orang mesti lakukan itu. Karena ada saat dimana soalnya tidak ada kesempatan, saudara-saudara. Jangan orang cuma dapat lihat hebat di pelayanan, dapat lihat jago di dalam persekutuan, jadi pembicara, jadi pengkhotbah, ya. Di depan orang lain orang rasa hebat dengan status-status rohani, jago sekali, saudara. Ya, kalah oleh malaikat. Waktu orang tua sakit, tak biar orang tua nyandak lihat, nyandak urus, ya, nyandak rawat. Makanya Bapak Ibu Saudara, berikan perhatian selagi ada kesempatan. Karena ada saat dimana orang mau suka perhatian, maksudnya ada kesempatan. Makanya selagi ada kesempatan, mari gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, Paulus katakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus tahu apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan. Ya, bahkan Paulus bilang, baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, dalam keadaan kelimpahan maupun dalam kekurangan. Paulus tahu, saudara. Tapi yang menarik di sini, dia bilang di sini, saudara, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi yang berikut, saudara, belajar mencukupkan diri. Mencukupkan diri ini tidak terjadi secara otomatis. Ya, ini mesti belajar mencukupkan diri. Sama dengan kerendahan hati, tidak terjadi otomatis. Orang mesti belajar rendah hati. Rendah hati itu mesti dipelajari, mesti belajar, saudara. Ya, makanya orang kalau nyandak belajar rendah hati, otomatis sombong. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mencukupkan diri itu harus belajar. Karena kalau nyandak, maka kita akan memaksakan diri. Belajar. Paulus bilang, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ya, sekarang kok susah belajar mencukupkan diri, saudara-saudara. Karena apa? Banyak gengsi. Sekarang banyak gengsi, Bapak Ibu Saudara, ya. Lebih baik habis nasi daripada habis gaya, saudara. Ini sehingga terlalu memaksakan diri, ya, demi iPhone tuh yang terbaru 15 Pro Max. Yodoh, memang kuat, ya. HP apa lagi Samsung yang buka itu tutup itu, doh, memang mahal-mahal, saudara, ya. Memaksakan diri mesti ada handphone yang mahal begitu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya bautang di warung beras 2 liter, saudara-saudara. Akhirnya apa? Minta tomat, ada tomat mana, ya, ada bawang, ya, dan lain sebagainya, saudara. Ya, minta tomat, HP iPhone 15 Pro Max. Oh, darah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, Tuhan kok hanya nak mulia. Torang pe jenis HP itu apa, saudara-saudara, ya? Tuhan yang nak mulia. Torang pe sepatu itu merek apa? Tuhan yang nak mulia. Torang pe tas ini Hermes kah atau apa, saudara? Ndak, ya.
Makanya kita nggak usah memaksakan diri beli tas mahal, sepatu bermerek, masih honor tunda-tunda habis orang saudara-saudara ya. Bagaya deng tas branded ya, sepatu mahal saudara. Akhirnya yang prioritasnya ndak jadi saudara. Akhirnya yang prioritas terabaikan. Nah, ini yang jadi persoalan saudara-saudara. Maka dari itu diingatkan oleh firman Tuhan, belajar mencukupkan diri, jangan terlalu memaksakan diri. Ini dipenama gaya elit ekonomi sulit saudara. Ya, mau suka bagaya terlalu memaksakan diri. Tapi kita harus belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan, di dalam segala hal, bukan hanya dalam hal kekurangan, tetapi Paulus katakan juga dalam hal kelimpahan. Karena saudara, ketika dalam kelimpahan ya, kadang-kadang tompe gaya hidup meningkat, iya toh? Kalau diberkati dengan kelimpahan, jatah naik tompe gaya hidup. Nah ini, belajar mencukupkan diri bukan hanya dalam hal kekurangan, tetapi dalam hal kelimpahan. Kita harus belajar mencukupkan diri, harus belajar merasa puas. Ya, kenapa Paulus bisa, Bapak Ibu Saudara? Kenapa? Ayat 13 bilang begini, ya, karena segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ternyata rahasianya ada di ayat 13. Karena segala perkara, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang menguatkan Paulus sehingga dapat menanggung segala hal, segala perkara ditanggung di dalam Tuhan. Karena kalau di luar Tuhan, orang nggak mampu, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya di dalam Tuhan kita dapat menanggung segala hal, baik dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelimpahan. Artinya apa? Paulus mau bilang bahwa memiliki Kristus cukup bagiku. Karena Kristus cukup bagi Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memiliki Tuhan dalam hidup kita, memiliki Kristus itu cukup bagi kita saudara. Maka dari itu, dalam kekurangan kita merasa cukup karena Tuhan. Dalam kelimpahan kita harus merasa cukup, bukan karena kelebihan kontoran sotalebe saudara, tapi merasa cukup karena Tuhan. Ya, maka kita akan mampu bertahan di dalam segala keadaan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mungkin realita hidup kita tidak berubah, keadaan kita tetap sama, tapi Tuhan akan selalu terus-menerus bekerja, memberikan kekuatan kepada kita. Amin saudara-saudara. Ya, Kristus cukup bagi kita, sehingga dalam berkekurangan kita tidak merasa kurang, karena kita punya Tuhan. Dalam kelimpahan, berkelebihan kita tidak merasa lebih, karena di dalam Tuhan. Saudara, yang membuat kita kuat, yang membuat kita tenang, yang membuat kita aman, bukan karena torang banyak doi, bukan karena torang petabungan banyak sekali saudara-saudara, atau tompe gaji dengan 10 juta, tapi karena Tuhan Yesus. Amin saudara-saudara. Paulus telah belajar mencukupkan diri karena memiliki Kristus cukup baginya.
Tapi saudara, di ayat selanjutnya Paulus bilang begini, tetapi baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena saudara, kalau dia bilang ayat ini, nih jemaat Filipi mau salah paham saudara-saudara ya. Makanya Paulus bilang tuh, dia bersukacita dalam Tuhan ya. Dia meletakkan sukacita itu karena kemurahan Tuhan, karena Tuhan Kristus cukup bagi dia. Bukan karena dia dalam kekurangan ya, tapi dia belajar untuk mencukupkan diri. Tapi saudara-saudara, di sini Paulus memberikan apa ya? Kalau saya bisa kata, memberikan apresiasi atas perbuatan baik jemaat. Tuh, dia bilang, tetapi baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Ya, Bapak Ibu Saudara, torang juga harus baku topang sebagai kehidupan orang percaya. Saudara bersaudara, kakak adik, ya. Kalau ada yang kesusahan, mari torang tolong. Apalagi hamba Tuhan. Ya toh saudara, di sini kan jelas jemaat memberikan topangan, bantuan kepada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kepada rasul Tuhan, yaitu Paulus. Ya, Paulus adalah hamba Tuhan, dan jemaat Filipi dipakai Tuhan menjadi sarana untuk menopang pelayanan Paulus. Mereka mengambil bagian dalam kesusahan Paulus, dan Paulus bilang bahwa ini adalah perbuatan baik, ya, karena mereka sudah memiliki hati untuk mau menopang dan mau membantu Paulus. Karena saudara-saudara, jangan kita melihat seberapa besar dan seberapa kecil pemberian, tapi kita melihat hati yang mau membantu dan mau memberi. Ya, jangan sampai karena pemberian sedikit orang kecewa, saudara. Tapi orang harus melihat bahwa hati yang memberi untuk hamba Tuhan, untuk pelayan Tuhan, untuk pelayanan, itu luar biasa, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus katakan bahwa jemaat ini sudah mengambil bagian dalam kesusahan Paulus. Tapi saudara, Paulusnya nak minta-minta. Biar dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dia nak minta-minta, Bapak Ibu Saudara, ya. Biar dia mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, nyana kurang minta-minta pada jemaat. Malahan dia menghidupi dirinya dengan bekerja, bikin tenda, saudara. Kita tahu bersama, Paulus ini sangat mandiri. Dia nyana kurang hidup jemaat mau kasih, saudara. Tapi dia berupaya untuk menghidupi dirinya, karena dia tahu ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, maaf, saya harus katakan ini. Sebagai hamba Tuhan, saya juga hamba Tuhan, saya juga pendeta, saudara. Makanya firman ini juga menegur kita semua. Kalau ada jemaat yang menopang torang pelayanan, kalau ada jemaat yang membantu kita, terima kasih, ya. Tapi saudara, kalau torang dalam kesusahan, jangan jadi orang minta-minta, saudara. Saya pernah mengalami bagaimana kehidupan yang susah, Bapak Ibu Saudara. Saya bukan anak orang kaya, ya. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sekalipun torang dalam kesusahan, dalam penderitaan, jangan torang jadi orang minta-minta. Itu mental pengemis, saudara-saudara, ya. Sampai ubi tuh mau minta, saudara, ya. Maaf Bapak Ibu Saudara, saya harus katakan ini. Biarkan jemaat yang berinisiatif untuk memberi. Karena jemaat yang sadar memberi, pasti akan memberi tanpa diminta, saudara. Ketika ada hamba Tuhan yang mengalami kesusahan, mereka pasti tergerak akan membantu dan menopang. Tapi saudara, sekarang kok so jarang lihat hamba Tuhan susah, saudara, ya. Kata, ya. Karena baru HP, udah iPhone, ya.
Bagaimana susah itu, mahal sekali saudara. iPhone 15 Pro Max. Bagaimana susah itu saudara ya. Baru DP galang, udah tabal sekali saudara. Memang baru DP kalong petabal ya. Lawang rantai kapal saudara. Marnya apa-apa Bapak Ibu saudara punya kata iyo toh ya. Baru DP tas, Everbest saudara ya. Baru DP dompet dalam 2000 saudara. Bapak Ibu saudara, aduh pokoknya kalah jemaat merek tas saudara-saudara ya. Apa-apa no katu doi sendiri yo toh. Mar saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mar yang sampai sudah pelia pembagai sekali saudara ya. Saudara yang diberkati Tuhan, habis itu pelayanan setabiar ya. Karena apa kurang sedikit foto mantos mall saudara ya. Sunyak pernah foto ada pelayanan saudara. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Adalah kalau jawab foto ekstrim sekali saudara-saudara ya. Pernah ada anggota jemaat kirim foto pak kita. Dia bilang adalah pendeta begini karena ada foto ekstrim saudara ya. Makanya hati-hati tuh orang hamba Tuhan ya, para pendeta. Saya juga pendeta saudara. Kalau jawab foto, karena orang ini muka belakang kiri kanan atas bawah semua diperhatikan saudara ya. Karena tuh jemaat perhatian empat orang ya. Mari benahi diri kalau orang sudah lebe saudara ya. Puji Tuhan, firman ini juga mengingatkan saya saudara, yang kadang-kadang ya orang juga jatah lebe saudara. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, firman ini memberkati. Makanya saudara, bukan pemberian yang kita cari saat melayani Tuhan. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 17, namun bukan pemberian itu yang ku cari. Saudara, saat kita melayani Tuhan, bukan pemberian yang kita cari saat melayani Tuhan saudara. Bukan. Jangan sampai hati kita terfokus pada pemberian, tapi hati kita harus terfokus pada Allah. Saat melayani Tuhan, kita melayani dengan sungguh-sungguh ya. Jangan sampai orang pikiran kurang berpikir, aduh kita mau pelayanan dia mau kasih apa ini, berapa ini dia mau kasih. Jangan saudara. Ini Paulus bilang, firman Tuhan bilang, bukan pemberian itu yang ku cari. Jangan sampai orang salah fokus. Hati-hati, Tuhan melihat hati kita. Saat kita melayani, jangan pernah kita cari pemberian. Tapi saya percaya, hamba Tuhan yang benar, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hamba Tuhan, ketika melayani, dia tidak akan cari pemberian saudara. Ketika diberi, ya terima kasih. Ketika diberi, ya terima kasih juga. Puji Tuhan, bersyukur saudara. Jangan marah, ya. Jangan waktu orang melayani, dapat kasih saudara tong marah. Maraju saudara, nafsu. Jangan saudara. Orang mesti murnikan tompe hati. Amin. Ya. Bapak Ibu saudara diberkati, tapi Paulus bilang, melainkan buahnya. Buah ini bicara apa? Hasil saudara. Ya, hasil. Buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Bukan pemberian yang kita cari saat melayani Tuhan, tapi buah pelayanan itu untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saudara, Filipi menjadi jemaat yang sadar untuk memberi bagi pelayanan. Dan pemberian untuk pelayanan Paulus bahasakan di ayatnya yang ke-18. Kini aku telah menerima semua yang perlu dari kamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Luar biasa saudara-saudara ya. Pemberian untuk pelayanan, menopang pelayanan, membantu hamba Tuhan, Paulus bahasakan adalah persembahan yang harum, kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Wow. Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memberi bagi pelayanan, itu adalah
persembahan yang harum, kurban yang disukai dan berkenan kepada Allah. Amin. Makanya kalau untuk pelayanan jangan hitung-hitung, saudara. Kita memberi untuk Tuhan. Jangan memberi karena cari muka, saudara ya. Kita memberi untuk Tuhan. Ya, ini dipandang sebagai persembahan yang harum, yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan pasti memberkati. Amin, saudara-saudara. Makanya Paulus tutup dengan begini, saudara. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kemuliaan bagi Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Karena jemaat ini bukan jemaat yang kaya, saudara, tapi mereka sadar memberi. Puji Tuhan. Karena orang tahu, waktu orang memberi, Tuhan juga akan memenuhi apa yang menjadi orang keperluan. Amin, saudara. Biar firman ini menegur kita, biar firman ini memberkati kita dan memberi dan membaharui kehidupan kita, memberi motivasi supaya kita menghidupi firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Sampai jumpa, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel Pendeta Feraldina Lahiwu dan jangan lupa bagikan video khotbah ini. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.